Politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni yang semula disangsi nonaktif kini telah dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lusius Karus menilai langkah itu jadi tanda DPR semakin semaunya melaksanakan tugas. Ada nuansa DPR mulai suka-suka dalam melaksanakan tugas mereka. DPR semakin tidak merepresentasikan rakyat, kata Lusius saat dihubungi, Sabtu, 21 Februari 2026. Pasalnya, partai-partai di parlemen tak satu pun yang menyuarakan penolakan saat Sahroni kembali ditunjuk dudukui kursi di DPR. DPR juga disebut Lusius kehilangan warna. Sebab tidak ada dinamika atas kejadian ini. Sebagai lembaga dengan isi politisi-politisi, DPR menjadi lembaga yang aneh, karena warna politisi total hilang. Tak ada dinamika. Tuturnya, dimutasi lalu ditugaskan lagi. Pada 29 Agustus 2025, Sahroni dimutasi dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR periode 2024 hingga 2029. Ia dipindah tugaskan menjadi anggota Komisi I DPR. 2 hari berselang, Partai Nasdem menonaktifkan Sahroni dari jabatannya sebagai anggota DPR fraksi Partai Nasdem terhitung mulai 1 September 2025. Langkah tersebut buntut unjuk rasa besar-besaran akhir Agustus 2025. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR memberi sanksi kepada Sahroni karena terbukti melanggar kode etik DPR pada 5 November 2025. Ia dinonaktifkan selama 6 bulan. Namun belum genap masa hukumannya, Sahroni sudah kembali dilantik. Lusius menilai, ketidakjelasan itu menunjukkan lemahnya tata kelola internal DPR dalam menegakkan aturan etik. Kalau dihitung dari putusan MKD tanggal 5 November 2025, mestinya ada kejelasan kapan tepatnya 6 bulan itu selesai. Tapi DPR seperti tidak merasa perlu menjelaskan ke publik. Pungkasnya, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI, Nazarudin Dekga menjelaskan Ahmad Sahroni telah selesai menjalani sanksi, sehingga bisa kembali bertugas sebagai pimpinan Komisi 3 DPR. Ia menegaskan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan keputusan yang berlaku. Ahmad Sahroni dinonaktifkan oleh Partai Nasdem pada 31 Agustus 2025, ujar Nazarudin Dekgam dalam keterangannya, Minggu, 22 Februari 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa MKD juga menjatuhkan sanksi nonaktif kepada Ahmad Sahroni pada 5 November 2025. Sanksi tersebut berlaku selama 6 bulan dan dihitung sejak penonaktifan oleh partai. MKD memberikan sanksi nonaktif kepada Ahmad Sahroni pada tanggal 5 November 2025 selama 6 bulan, terhitung sejak dinonaktifkannya yang bersangkutan oleh Partai Nasdem, katanya. Dengan mengacu pada putusan tersebut, Nazarudin memastikan masa sanksi berakhir. Jika mengikuti putusan MKD, maka sanksi Ahmad Sahroni akan berakhir pada 5 Maret 2026, tegasnya. Terkait penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI, Nazarudin menyampaikan bahwa keputusan tersebut diusulkan oleh Partai Nasdem pada 19 Februari 2026. Maka dari itu, ia memastikan proses pelantikan Sahroni kembali menjadi pimpinan Komisi 3 DPR sesuai dengan mekanisme di Undang-Undang MD 3 serta Peraturan dan Tata Tertib DPR. Penetapan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi 3 DPR pada 19 Februari 2026 atas pengusulan dari Partai Nasdem berlaku efektif per 10 Maret 2026. Karena DPR RI memasuki masa reses dari tanggal 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2026, pungkas Nazarudin. Jabat Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem menggantikan Rusdi Masema Pasesu. Penetapan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026. Sahroni ditetapkan setelah DPR menerima surat dari fraksi Partai Nasdem nomor F Nasdem 107 DPR RI 2/2026. Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI, apakah saudara Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI? Tanya Dasko dalam rapat. Setuju. Jawab anggota Komisi 3 yang hadir. Diikuti ketukan palu sidang tanda pengesahan. Politisi Partai Nasdem,
Ahmad Sahroni yang semula disanksi nonaktif kini telah dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lusius Karus menilai langkah itu jadi tanda DPR semakin semaunya melaksanakan tugas. Ada nuansa DPR mulai suka-suka dalam melaksanakan tugas mereka. DPR semakin tidak merepresentasikan rakyat, kata Lusius saat dihubungi, Sabtu, 21 Februari 2026. Pasalnya, partai-partai di parlemen tak satu pun yang menyuarakan penolakan saat Sahroni kembali ditunjuk dudukui kursi di DPR. DPR juga disebut Lusius kehilangan warna. Sebab tidak ada dinamika atas kejadian ini. Sebagai lembaga dengan isi politisi-politisi, DPR menjadi lembaga yang aneh, karena warna politisi total hilang. Tak ada dinamika. Tuturnya, dimutasi lalu ditugaskan lagi. Pada 29 Agustus 2025, Sahroni dimutasi dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR periode 2024 hingga 2029. Ia dipindah tugaskan menjadi anggota Komisi I DPR. 2 hari berselang, Partai Nasdem menonaktifkan Sahroni dari jabatannya sebagai anggota DPR fraksi Partai Nasdem terhitung mulai 1 September 2025. Langkah tersebut buntut unjuk rasa besar-besaran akhir Agustus 2025. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR memberi sanksi kepada Sahroni karena terbukti melanggar kode etik DPR pada 5 November 2025. Ia dinonaktifkan selama 6 bulan. Namun belum genap masa hukumannya, Sahroni sudah kembali dilantik. Lusius menilai, ketidakjelasan itu menunjukkan lemahnya tata kelola internal DPR dalam menegakkan aturan etik. Kalau dihitung dari putusan MKD tanggal 5 November 2025, mestinya ada kejelasan kapan tepatnya 6 bulan itu selesai. Tapi DPR seperti tidak merasa perlu menjelaskan ke publik. Pungkasnya, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI, Nazaruddin Dekga menjelaskan Ahmad Sahroni telah selesai menjalani sanksi, sehingga bisa kembali bertugas sebagai pimpinan Komisi 3 DPR. Ia menegaskan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan keputusan yang berlaku. Ahmad Sahroni dinonaktifkan oleh Partai Nasdem pada 31 Agustus 2025, ujar Nazaruddin Dekgam dalam keterangannya, Minggu, 22 Februari 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa MKD juga menjatuhkan sanksi nonaktif kepada Ahmad Sahroni pada 5 November 2025. Sanksi tersebut berlaku selama 6 bulan dan dihitung sejak penonaktifan oleh partai. MKD memberikan sanksi nonaktif kepada Ahmad Sahroni pada tanggal 5 November 2025 selama 6 bulan, terhitung sejak dinonaktifkannya yang bersangkutan oleh Partai Nasdem, katanya. Dengan mengacu pada putusan tersebut, Nazaruddin memastikan masa sanksi berakhir. Jika mengikuti putusan MKD, maka sanksi Ahmad Sahroni akan berakhir pada 5 Maret 2026, tegasnya. Terkait penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI, Nazaruddin menyampaikan bahwa keputusan tersebut diusulkan oleh Partai Nasdem pada 19 Februari 2026. Maka dari itu, ia memastikan proses pelantikan Sahroni kembali menjadi pimpinan Komisi 3 DPR sesuai dengan mekanisme di Undang-Undang MD 3 serta Peraturan dan Tata Tertib DPR. Penetapan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi 3 DPR pada 19 Februari 2026 atas pengusulan dari Partai Nasdem berlaku efektif per 10 Maret 2026. Karena DPR RI memasuki masa reses dari tanggal 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2026, pungkas Nazaruddin. Jabat Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem menggantikan Rusdi Masema Pasesu. Penetapan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026. Sahroni ditetapkan setelah DPR menerima surat dari fraksi Partai Nasdem nomor F Nasdem 107 DPR RI 2/2026. Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI, apakah Saudara Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI? Tanya Dasko dalam rapat. Setuju, jawab anggota Komisi 3 yang hadir. Diikuti ketukan palu sidang tanda pengesahan.